Total ada 6 pembalap Indonesia di Asia Talent Cup 2021 sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Total ada 6 pembalap Indonesia pada ajang balap Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2021 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Selain 4 pembalap reguler, ada 2 pembalap Indonesia yang mendapatkan wildcard untuk gelaran IATC 2021 di sirkuit Mandalika. 4 pembalap reguler tersebut adalah Herlian Dandi, Harjun Atta Firdaus, Leo Wahyu dan Fadilah Arbi yang telah mewakili Indonesia sejak musim 2020. Sementara itu 2 pembalap yang mendapatkan wildcard adalah Veda Ega Pratama, 12 tahun, dan Rikat Yusuf Hadilah, 13 tahun. Mereka berdua merupakan pembalap muda jebolan Astra Honda Racing School yang diberikan kesempatan untuk memperkuat skuad Merah Putih di IATC 2021 sirkuit Mandalika. Ajang IATC 2021 ini akan diselenggarakan seminggu sebelum gelaran WSBK Indonesia 2021 di sirkuit Mandalika, yaitu 13-14 November 2021. Putaran ketiga IATC 2021 ini akan menjadi balapan pertama dalam sejarah sirkuit Mandalika. Pastinya video mereka berlaga akan menjadi acuan bagi pembalap-pembalap WSBK dalam menghafal racing line. Di IATC 2021, Herlian Dandi berada di posisi 13 klasemen sementara dengan 14 poin. Sementara itu, Fadilah Arbi Aditama mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi ke-15 klasemen sementara. Asrian Deo berada di posisi ke-20 klasemen sementara karena belum mendapatkan poin di 4 race pertama. Sayangnya Harjun Atta Firdaus belum berpartisipasi dalam 4 balapan pertama karena saat itu masih mengalami cedera tangan. Spesifikasi motor modifikasi yang dipakai Jokowi saat coba sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Presiden Jokowi menjajal sekaligus meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 12 November 2021. Jokowi berdasarkan informasi mengendarai motor Kawasaki W175 hasil modifikasi. Motor tersebut terlihat gahar, kendati bukan kategori motor gede. Motor itu tampak telah dimodifikasi dengan gaya bobber yang juga bernuansa cafe racer oleh bengkel modifikasi Katros Garasi. Sirkuit Mandalika bakal digunakan untuk perhelatan balap motor International World Superbike pada 19 hingga 21 November 2021. Berdasarkan video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menjajal sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor balap modifikasi berwarna hijau. Motor Presiden bertuliskan RI1, serta ada tulisan nama Jokowi di bagian tangki. Motor itu tampak dimodifikasi dengan ban besar atau yang dikenal dalam dunia modifikasi dengan jenis ban gambot, serta suspensi dalam model upside down yang bisa diaplikasikan oleh motor berperforma tinggi. Kawasaki W175 diproduksi dengan konsep motor desain retro. Pasalnya, saat ini sedang ramai digandrungi pasar global, termasuk Indonesia. Termasuk diketahui juga bahwa motor Kawasaki W175 pertama kali meluncur di Indonesia tahun 2017 lalu di ajang Kawasaki Big Week. Menariknya dari motor Kawasaki W175 adalah soal desainnya, karena dengan desain retro ini, nyatanya banyak modifikator yang masih memodifikasi Kawasaki W175. Fakta lainnya,
dari motor Kawasaki W175 adalah merupakan penggagas pertama di Indonesia soal motor bergaya retro dengan mesin di bawah 200 cc. Setelah kelahiran motor Kawasaki W175 inilah mulai banyak motor retro yang menghiasi pasar tanah air, seperti VR Vintage dan Motobi 152. Motor Kawasaki W175 menggunakan mesin bertipe 4 stroke, SOHC, 1 seal, air cooled dengan silinder 177 cc. Dari mesin ini, motor Kawasaki W175 bisa menghasilkan tenaga maksimal sebesar 13 PS pada 7.500 RPM. Sedangkan torsi yang bisa dicapai sebesar 13,2 Nm pada 6.000 RPM. Sepeda motor retro Kawasaki W175 menggunakan transmisi 5 percepatan dengan sistem pengapian DC CDI dan sistem bahan bakar karburator Mikuni VM24. Presiden menjajal lintasan sirkuit Mandalika dengan mengenakan jaket motor rabbit and wheelless dan bawahan celana panjang balap berwarna hitam, serta mengenakan helm lokal buatan Bandung, Jawa Barat, merek RSV. Setelah menjajal lintasan sirkuit Mandalika, Presiden akan meresmikan sirkuit tersebut yang akan digunakan untuk perhelatan World Superbike 19 hingga 21 November mendatang. Safety car Korea buat WSBK di sirkuit Mandalika datang. Cermati kekuatannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tidak seperti biasanya, tahun ini safety car WSBK tampil berbeda. Jika biasanya memakai mobil pabrikan Eropa seperti Alfa Romeo, maka WSBK 2019 memakai mobil dari pabrikan Korea. Dorna World Superbike Organization selaku penyelenggara WSBK bekerja sama dengan Hyundai Motor dan menyediakan safety car. Debut pertama kemunculan Hyundai i30 Fastback N ini akan dipakai di WSBK Australia. Membangun World SBK Safety Car telah menjadi proyek yang sangat menarik bagi kami, jelas Thomas Semera, Executive Vice President and Head of Production Planning and Strategy Division Hyundai Motor. Hyundai memang tidak melakukan perubahan besar dari segi spesifikasi di mobil itu. Hyundai i30N Fastback masih menggendong mesin 4 silinder dengan kapasitas 2,0 liter plus turbo. Racikan divisi motorsport Hyundai N bisa membuat mobil itu memiliki tenaga besar 250 PS dan torsi maksimal 392 Nm. Paduan tenaga dan torsi itu membuat mobil mampu mencapai kecepatan tertinggi 250 km per jam. Meski mesin tidak mendapatkan perubahan, Hyundai menandai mobil ini dengan beberapa part khusus agar makin lincah di sirkuit. Velg mobil menggunakan velg Forged buatan Bright. Ban juga diganti dengan ban balap Pirelli P0. Begitu juga kampas rem yang kini buatan Pagid. Tampilan itu berhasil membuat tongkrongan Hyundai i30N Fastback jadi semakin mencolok di semua sirkuit perhelatan WSBK, termasuk akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok pada 19 hingga 21 November nanti. Kerjasama yang disepakati sejak September 2018 ini membuat Hyundai menyediakan safety car untuk WSBK selama 3 tahun. Bahkan tidak hanya untuk safety car saja, tetapi juga untuk mobil official WSBK. Untuk safety car ini, Hyundai Motor memakai mobil tipe i30 Fastback N yang dimodifikasi. Pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai telah memperpanjang kontrak sebagai mobil resmi dan safety car untuk kejuaraan World Superbike hingga 2023. Safety car merupakan satu elemen penting dalam sebuah balapan. Peran mereka dimulai sejak awal hingga akhir rangkaian balapan. Selain itu, untuk menilai konstruksi trek, tentu mereka membantu pembalap ketika terjadi insiden. Dalam situasi darurat, mobil tersebut juga berfungsi sebagai pembuka jalan.
Selain menjadi safety car, mobil ini juga turut menjadi hadiah untuk Chase Davis untuk memenangi race 1 dan race 2 musim lalu. Oleh karena itu, kedua belah pihak meneruskan kerjasama untuk level yang lebih tinggi.